Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Wafiko. Saya Zahra Putri Keiza. Saya Lucy Laila dari kelas 10 MIPA 2. Di sini kami akan membacakan materi tentang Kerajaan Pasir, Kerajaan Banjar, Kerajaan Kota Waringin, Kerajaan Pagatan, Kerajaan Kutai Kartanegara, Kerajaan Bulungan. A. Kesultanan Pasir. Tentang terbentuknya awal Kerajaan Pasir, Haji Aji Abdul Rashid dan kawan-kawan yang ditulis oleh M. Irfan Iqbal et al. Dalam bukunya yang berjudul Budaya dan Sejarah Kerajaan Pasir mengatakan terbentuknya Kerajaan Pasir pada tanggal 2 Safar tahun 9 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Pada saat Putri Petong berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan menjadi ratu. Ratu pertama Kerajaan Pasir yang semula Kerajaan Padang Berinti menjadi Kerajaan Sadurengas. Namun dalam versi pemerintahan Kabupaten Pasir, Kerajaan Sadurengas didirikan pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1516. Sebelum Putri Petong menikah dengan Abu Mansur Indrajaya, Putri Petong diyakini menganut kepercayaan animisme, atau suatu kepercayaan yang memuja roh-roh halus dan dewa-dewa. Roh-roh halus atau dewa-dewa diyakini bisa membantu sewaktu-waktu diperlukan untuk memanggil roh-roh halus tersebut. Dibutuhkan sebuah bangunan berbentuk rumah yang dinamakan panti. Di dalam panti tersebut diberi sesajen kue-kue yang dibuat berbentuk patung-patung dari tepung beras menyerupai roh yang akan dipanggil. Putri Petong setelah bersuamikan Abu Mansur Indrajaya, setahun kemudian Putri Petong melahirkan anak yang pertama, seorang laki-laki yang diberi nama Aji Mas Nata Pangeran Berlindung bin Abu Mansur Indrajaya. 3 tahun kemudian, Putri Petong melahirkan lagi seorang anak perempuan yang diberi nama Aji Putri Mitir binti Abdul Mansur Indrajaya, dan 6 tahun kemudian Putri Petong melahirkan lagi seorang lelaki yang diberi nama Aji Maspati Indra bin Abu Mansur Indrajaya. B. Kesultanan Banjar. Menurut mitologi suku Manyan atau suku tertua di Kalimantan Selatan, kerajaan pertama di Kalimantan bagian selatan adalah Kerajaan Ansaruna yang diperkirakan wilayah kekuasaannya terbentang luas mulai dari daerah Tabalong hingga ke daerah Pasir. Keberadaan mitologi Manyan yang menceritakan tentang masa-masa keemasan kerajaan Sarunai, sebuah kerajaan purba yang dulunya mempersatukan etnis Manyan di daerah ini dan telah melakukan hubungan dengan Pulau Madagaskar, sehingga sebagian rakyat menyingkir ke pedalaman atau wilayah suku Lawangan. Salah satu peninggalan arkeologis yang berasal dari zaman ini adalah Candi Agung yang terletak di kota Amuntai. Pada tahun 1996 telah dilakukan pengujian C14 terhadap sampel arang Candi Agung yang menghasilkan angka tahun dengan kisaran 242 sampai 226 sm. Menurut hikayat Sang Bima, Wangsa yang menurunkan Raja-Raja Banjar adalah Sang Dewa bersaudara dengan Wangsa yang menurunkan Raja-Raja Bima atau Sang Bima. Raja-Raja Bali Sang Kuala, Raja-Raja Dompu Dharma Wangsa, Raja-Raja Goa Sang Rajuna yang merupakan 5 bersaudara putra-putra dari Maharaja Pandu Dewata. Maharaja Sukarama dan Raja Negara Daha telah berwasiat agar penggantinya adalah cucunya Raden Samudra, anak dari putrinya Putri Galuh Intan Sari. Ayah dari Raden Samudra adalah Raden Mentari Jaya, putra dari Raden Begawan, saudara Maharaja Sukarama. Wasiat tersebut menyebabkan Raden Samudra terancam keselamatannya karena para putra Maharaja Sukarama juga berambisi sebagai raja, yaitu Pangeran Bagalung, Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Tumenggung. Dibantu oleh Arya Tarangan, Pangeran Samudra melarikan diri dengan sampan ke hilir Sungai Barito. C. Kesultanan Kota Waringin. Sebelum berdirinya Kerajaan Kota Waringin, Raja-Raja Banjar sebagai penguasa sepanjang pantai selatan dan timur Pulau Kalimantan telah mengirim menteri-menteri atau ketua-ketua untuk menguntip upeti yang dipaksa kepada penduduk Kota Waringin. Nenek moyang suku Dayak yang tinggal di hulu-hulu sungai Aru telah memberi kepada Sultan Banjarmasin debu emas sebanyak yang diperlukan untuk membuat sebuah kursi emas. Selepas itu, 2 orang menteri dari Banjarmasin bernama Majan Laut Tongara Mandi telah datang dari Tabanio atau Laut Darat atau Tanah Laut ke Kumai dan tinggal di situ. Kedua bersaudara inilah yang mula-mula membawa Islam ke wilayah Kota Waringin. Majan Laut kemudian terlibat perseteruan dengan saudaranya dan selanjutnya ia pindah dari Kumai ke Belitung dan tinggal di sana.
Tongara Mandi kemudian pindah dari Kumai di daerah Kuala Kota Waringin, di mana dia sebagai pendiri Kota Waringin lama di pinggir Sungai Lamandau. Dia kemudian meninggalkan tempat ini karena diganggu oleh lanun atau perompak dan membuka sebuah kampung baru. Lebih jauh ke hulu, di Sungai Basara, salah satu anak sungai di sebelah kiri dalam hikayat Banjar Tokoh yang mendapat perintah dari marhum Penembahan Sultan Banjar IV yang berkuasa 1595 sampai 1638 untuk menjabat Adipati Kota Waringin bernama Dipati Engganding yang golongan Andin dan juga sebagai mertua dari Pangeran Dipati Antakasuma karena menikahi Andin Juluk, putri dari Dipati Nganding. Sebelumnya Pangeran Dipati Antakasuma juga menikahi Nyai Tapu, putri dari seorang mantri Sakai atau kepala daerah Hayan. Pada masa sebelumnya, Sultan Mustaimbila telah menikahinya Dipati Nganding dengan Aji Ratna Putri Aji Tunggal atau Adipati Pasir. Pasangan ini memperoleh 2 putri yaitu Andin Juluk dan Andin Hayu. Kesultanan Pagatan. Kerajaan Pagatan pada tahun 1775 sampai 1908 adalah kerajaan mudaan sebagai bawahan kerajaan Banjar yang merupakan daerah otonomi bagi imigran suku Bugis di dalam negara Kesultanan Banjar. Kerajaan otonomi ini adalah salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Tanah Kusan atau daerah aliran Sungai Kusan. Sekarang wilayah ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu atau Kalimantan Selatan. Penguasa kerajaan Pagatan disebut Arung, bukan Sultan. Belanda menyebutnya De Arung van Pagatan. Kesultanan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Tepian Batu atau Kutai Lama. Dengan rajanya yang pertama kali yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti, yaitu pada tahun 1300 sampai 1325. Kerajaan ini disebut dengan nama Kerajaan Tanjung Kute dalam Kakawin Nagara Kertagama 1365, yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjung Nagara oleh Pati Gajah Mada dari Majapahit. Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara di bawah pimpinan Raja Aji Pangeran Sinung Panji berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai atau disebut pula Kerajaan Kutai Martadipura. Raja Kutai Kartanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut. Bulungan berasal dari perkataan bulu tengon atau bahasa Bulungan yang artinya bambu betulan. Karena adanya perubahan dialek bahasa Melayu, maka berubah menjadi bulungan. Dari sebuah bambu itulah terlahir seorang calon pemimpin yang diberi nama Jauwiru. Dan dalam perjalanan sejarah keturunan, lahirlah Kesultanan Bulungan. Setelah Kuanyi wafat, maka Jauwiru menggantikan kedudukan sebagai ketua suku bangsa Dayak atau Hupan. Kemudian Jauwiru mempunyai seorang putra bernama Paran Anyi. Paran Anyi tidak mempunyai seorang putra, tetapi mempunyai seorang putri yang bernama Lahai Bara, yang kemudian kawin dengan seorang laki-laki bernama Wan Paren yang menggantikan kedudukannya. Setelah Asung Luan menikah dengan Datu Mencang pada tahun 1555 sampai 1594, berakhirlah masa pemerintahan di daerah bernama Wan Paren yang menggantikan kedudukannya. Kesultanan Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat Laut Pulau Kalimantan dengan pusat pemerintahannya adalah di kota Sambas. Sekarang Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama Sambas di wilayah ini paling tidak telah berdiri dan berkembang sebelum abad ke-14 M. Sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Negara Kertagama karya MPU Prapanca, pada masa itu rajanya bergelar Nek. Salah satunya bernama Nek, yang bernama Tan Unggal, yang terkenal sangat kejam. Karena kekejamannya ini raja Tan Unggal kemudian dikudeta oleh rakyat, dan setelah itu selama puluhan tahun rakyat di wilayah Sungai Sambas ini tidak mau mengangkat raja lagi.
Pada masa kekosongan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas inilah kemudian pada awal abad ke-16 1530 datang serombongan besar orang-orang dari Pulau Jawa sekitar lebih dari 500 orang, yaitu dari kalangan bangsawan. Kerajaan Majapahit yang masih beragama Hindu, yaitu keturunan dari Raja Pahit sebelumnya yang bernama Wikramawardhana. Lambang kesultanan pada saat itu di pesisir dan tengah wilayah Sungai Sambas ini telah sejak ratusan tahun didiami oleh orang-orang Melayu yang telah mengalami asimilasi dengan orang-orang Dayak pesisir, di mana karena saat itu wilayah ini sedang tidak beraja. Sepeninggal Raja Tan Unggal, maka kedatangan rombongan pelarian Majapahit ini berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik. Rombongan Majapahit ini kemudian menetap di hulu Sungai Sambas, yaitu di suatu tempat yang sekarang disebut dengan nama Kota Lama. Setelah sekitar lebih dari 10 tahun menetap di Kota Lama dan melihat keadaan wilayah Sungai Sambas ini aman dan kondusif, maka kemudian para pelarian Majapahit ini mendirikan sebuah kerajaan Hindu yang kemudian disebut dengan nama Penembahan Sambas. Raja Penembahan Sambas ini bergelar Ratu, raja laki-laki, di mana raja yang pertama tidak diketahui namanya, yang kemudian setelah wafat digantikan oleh anaknya, digantikan oleh adindanya yang bergelar Ratu Sepudak. Pada masa Ratu Sepudak inilah untuk pertama kalinya diadakan kerjasama perdagangan antara Penembahan Sambas ini dengan VOC, yaitu pada tahun 1609. Pada masa Ratu Sepudak ini, rombongan Sultan Tengah, Sultan Sarawak ke-1 bin Sultan Muhammad Hasan, Sultan Brunei ke-9 datang dari Kesultanan Sukadana ke wilayah Sungai Sambas dan kemudian menetap di wilayah Sungai Sambas ini, daerah Kebanyak Srinegara. Anak laki-laki sulung Sultan Tengah yang bernama Sulaiman kemudian dinikahkan dengan anak bungsu Ratu Sepudak yang bernama Mas Ayu bungsu, sehingga nama Sulaiman kemudian berubah menjadi Raden Sulaiman. Raden Sulaiman inilah yang kemudian setelah keruntuhan Penembahan Sambas di Kota Lama mendirikan kerajaan baru, yaitu Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman menjadi Sultan Sambas pertama bergelar Sultan Muhammad Safiuddin, yaitu pada tahun 1671. Selama masa berdirinya pemerintah Kesultanan Sambas dari tahun 1671 hingga tahun 1950 selama masa itu kepala pemerintah Kesultanan Sambas pada tahun 1812 Hindia Inggris di bawah pimpinan T.S. Raffles mengirimkan armada dan pasukan untuk menyerang Kesultanan Sambas. Pertempuran sengit antara pasukan Inggris dan pasukan Kesultanan Sambas kemudian berlangsung di sekitar perjabang Sungai Sambas, sekitar kampung Sebatu, dan akhirnya pasukan Inggris itu dapat dikalahkan atau dipukul mundur oleh pasukan Kesultanan Sambas sebagaimana yang tercantum dalam buku sejarah tulisan Sir Graham Irwin atau sejarawan terkenal Inggris dalam bukunya yang berjudul Borneo in 18th Century. Kesimpulan, dengan adanya penemuan prasasti batu nisan di Sandai ini, prasasti Sandai dikatakan Kamboja, dapat diduga bahwa hubungan antara masyarakat di Tanjung Pura Borneo Barat dan Timur Tengah telah terjalin sejak masa-masa awal Islam. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan anak benua India yang mendatangi Kepulauan Nusantara dan Tiongkok tidak hanya berdagang tetapi dalam batas tertentu juga menyebarkan Islam kepada penduduk setempat. Kerajaan Islam di Kalimantan awal mulai terjadi karena kerajaan Hindu berperang dengan kerajaan Islam, tetapi akhirnya kerajaan Hindu menyerah di antara kerajaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.